Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, hari ini kita akan mempresentasikan hasil ulangan tengah semester. Untuk pertama akan dipresentasikan oleh Imam Sabudi. Kepada Imam, dipersilakan. Kesempatan kali ini saya akan menunjukkan mata kuliah dasar arsitektur 3 yang dimana pada kesempatan kali ini kita diminta untuk merancang suatu kawasan kecamatan yang dimana dalam suatu kawasan kecamatan itu terdiri dari sembilan delapan bangunan dan juga ruang terbuka seperti kantor camat, puskesmas, kantor polisi, KUA, dan juga lain-lain dan lain-lain. Untuk perencanaan kawasan perkantoran tingkat kecamatan ini, tugas pertama itu kami masuk pada pendahuluan, yang dimana pada pendahuluan ini ada latar belakang, maksud dan tujuan sasaran, lokasi yang terpilih berada pada wilayah. Jadi penjelasan masih secara general dan juga ada lingkup dan batasan. Kemudian ada rumusan masalah dan juga metodologi dari progres perencanaan tapak. Kemudian kita masuk pada tinjauan objek. Pada tinjauan objek ini ada pengertian kawasan dan pengertian dan fungsi. Karena kawasan dan publik tingkat kecamatan yang memadai fungsi pemerintahan seperti kemudian ada peraturan dan standar dan persyaratan. Tentunya kita menggunakan standar dan regulasi yang sesuai dengan kecamatan. Ya, ini ada jenis dan klasifikasi objek yang mana berdasarkan skala pelayanan konteks daya tawarkan diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama itu kawasan kecamatan yang pada kawasan kecamatan perkotaan sebagai kampung pelayanan wilayah dan juga kawasan kecamatan berdesaan dengan kecamatan pengunjung dari segi rendah. Dan kita masuk pada studi banding objek yang dimana studi banding objek merupakan studi banding dari objek kecamatan yang berada di daerah kami itu di kecamatan Teba dan kecamatan Tebe, kemudian kecamatan Sleman, kemudian beratur kecamatan Sleman. Dari studi banding ini kita mengambil kesimpulan atau kita analisis ketiga studi banding perencanaan kita ke depannya. Kemudian kita menyatakan kesimpulan dan dimana berdasarkan tiga akan dapat disebutkan bahwa kualitas kawasan pelayanan publik ditentukan oleh bacaan aktif masuk, keberadaan ruang transisi, dan sebagainya. Dan kemudian kita masuk pada tema rancangan sesuai dengan tutor yang diberikan itu kita mengambil tema rancangan arsitektur tropis yang dibagi dengan beberapa konsep seperti geoklimatik, ekologi, dan lain-lain. Kemudian secara keseluruhan temanya itu adalah arsitektur tropis. Ada pengertian dan manfaat arsitektur tropis merupakan pengertian perencanaan karakter tropis. Kemudian ada arsitektur tropis dan di sini juga ada studi arsitektur tropis. Yang dimana saya mengambil dari school yang ada di Bali, ya, tropis, Jatitigor, dan Kampung Administrasi Surabaya. Surabaya. Selanjutnya, kemudian kemudian kita masuk pada besaran besaran ruang. Nah, kita masuk pada pemilihan lokasi dan di mana di Pulau Sulawesi itu di Provinsi Gorontalo itu tepatnya di Kabupaten Gorontalo. Mohon maaf, di sini kesalahan jadi maksudnya di Kabupaten Wonolamo
Sudah saya berbagi. Sebanyak Kecamatan Suwawa menjadi salah satu alternatif dari kita mendapatkan tiga alternatif lokasi pada dan itu adalah Suwawa. Tentunya kita memilih lokasi ini dengan pertimbangan dari beberapa kriteria seperti kita dari aksesibilitas dan juga lain-lainnya. Dan kemudian setelah kita mendapatkan tapak, di sini kita membuat analisis, dan di mana ada analisis hidrologi, kita mencatat tentang kondisi kondisi dari tanah, kemudian ada analisis sirkulasi, yang dimana kita menentukan sirkulasi seperti sirkulasi jalan utama, jalan sekunder, yang dapat kita lihat di sini sudah digambarkan untuk analisisnya. Kemudian ada analisis vegetasi. Pada tapak existing itu jenis vegetasi apa saja yang ada di dalam tapak tersebut. Dan kita masuk pada analisis berikutnya itu ada view dari setiap titik, kita berikan view dari luar tapak, dari dalam tapak ke luar tapak. Dan analisis topografi, ada juga potensi dan masalah. Dari setiap analisis itu ada potensi dan masalah dan juga solusi yang akan menjadi konsep perencanaan. Nanti ada analisis biologi, analisis klimatologi, dan analisis sosial budaya, analisis ekonomi, analisis lingkungan sekitar tapak, kemudian analisis SWOT dari rangkuman dan seluruh analisis yang kita sertakan tadi. Kemudian setelah kita menganalisis, tentunya kita membuat program ruang, yang dimana setiap program ruang itu kita buat secara tabel seperti ini, dimana itu ada kantor camat, kantor pos bank, dan sebagainya. Besaran ruang, ada besaran ruang setiap bangunan, dan untuk besaran di ruang ini kami diarahkan oleh tim teaching untuk membagi setiap orang itu memilih sebuah bangunan untuk dibuat sejak besaran ruangnya agar untuk mengefisiensikan waktu. Jadi kami mendapatkan besaran ruang dari kantor camat dan juga kantor urusan agama, dan di sini sudah ada ukuran pengguna perhitungan menggunakan rumus perhitungan ruang, dan di sini juga ada besaran ruang lainnya. Kemudian kita masuk pada existing view existing yang lebih detail. Di sini sudah ditambahkan selain titik-titik juga fasilitas yang berada di luar existing, seperti di sini ada masjid dan juga sudah ada kantor dan ada juga gor. Kemudian dari alternatif zoning. Nah, kemudian setiap orang, setiap anggota itu diminta untuk memberikan satu alternatif zoning. Dan ini ada rangkuman dari alternatif zoning yang kami dapatkan. Kemudian kami analisis mana yang sesuai dengan analisis tadi, sudah kami asistensikan kepada dosen, dan kami mendapatkan zoning yang melingkar orang ini. Oke, kemudian ini adalah pola tata ruang dari hasil alternatif zoning, yang mana ini merupakan konsep tata ruang, tetapi belum skala, masih berupa tata ruang atau berupa zoning. Dan hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk presentasi saya pada hari ini. Selang saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Waalaikumsalam. Baik. Baik, dimut, dimut. Baik, terima kasih atas presentasinya. Jadi untuk pertanyaannya, di sini kan kamu udah memilih alternatif dari 5 zoning. Kira-kira kenapa zoning tersebut terpilih sehingga uh, apa namanya zoning tersebut yang terpilih pada akhirnya? Nah, di sini alasan saya berada di sisi di bawah ini melalui pertimbangan. Sebelumnya, jika kita lihat dari
analis. Ada kantor camat dan juga polsek dan kantor pemadam kebakaran yang berada di jalan utama. Hal ini karena ketiga bangunan tersebut merupakan bangunan yang diprioritaskan. Seperti kantor camat ini adalah fokus utama dari perancangan kita, dan kemudian ada polsek, yang dimana polsek ini merupakan bangunan juga yang penting. Jadi dia diorientasikan di dekat jalan utama. Dan untuk damkar itu juga berada di jalan utama. Ini sangat cocok karena jika kita lihat dari alternatif ini, damkar itu berada di bukan di jalan utama, sedangkan seperti kita ketahui bersama, damkar itu memiliki memiliki prioritas dari segi jalur. Ketika terjadi kebakaran, mestinya para pemadam kebakaran itu membutuhkan jalan yang cepat. Jika dia berada di belakang tapak atau bukan berada di jauh dari jalan utama, maka untuk sirkulasi pergerakan dari kendaraan itu akan menyulitkan. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, berdasarkan dari zoning tersebut, ah, berdasarkan analisis apa yang di apa namanya yang dipertimbangkan, misalnya berdasarkan analisis view atau berdasarkan analisis spot, maka zoning tersebut seperti itu ada ininya nggak, ada kaitannya nggak? Ada Pak, dan untuk yang tadi saya jelaskan seperti kantor camat dan polisi itu, damkar itu, saya mempertimbangkan menggunakan analisis sirkulasi yang sudah jelaskan tadi. Kemudian untuk view, untuk analisis view itu mempertimbangkan itu dari RTH. RTH diletakkan di tengah seperti menjadi inti, seperti jantung dari kawasan tersebut, sehingga terlihat sehingga RTH yang berada di tengah itu gambarkan pola linear, pola, maksudnya RTH yang berada di tengah itu, RTH itu mendukung dari kawasan-kawasan yang ada di sekitarnya. Untuk tema pertanyaan terakhir, untuk tema rancangan kira-kira eh, apa namanya penerapan tema apa yang akan diterapkan di dalam objek bangunan kami? Untuk tema yang saya gunakan untuk perancangan saya menggunakan tema ekologi, yang dimana tema ekologi ini antara tema yang biasa kita sebut dengan tema berkelanjutan. Jadi dia memiliki unsur alam, antara manusia dan alam alam pada temanya ini. Seperti tema berkelanjutan ini, seperti kita menyatakan sesuatu yang berkelanjutan. Contohnya bangunan dari segi struktur maupun penataan kawasan yang berkelanjutan. Baik, terima kasih atas presentasinya. Selamat udah sampai sejauh ini. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman.